Wanita cantik berkerudung ini dihina saat reuni. Tak disangka dia istri bos terkaya di Asia. Kehidupan sederhana. Nadira Safa menatap keluar jendela apartemennya yang mungil di pusat kota. Sinar matahari pagi menembus tirai tipis, menyoroti wajahnya yang lembut di balik kerudung polos berwarna krem. Meski hidup di tengah hiruk-pikuk kota besar, Nadira memilih jalannya sendiri. Sederhana, mandiri, dan jauh dari kemewahan yang sering dipamerkan orang lain. Pagi itu, ia menyeduh secangkir teh hijau dan duduk di meja kayu kecil, membuka laptop tua yang masih setia menemaninya bekerja. Sebagai seorang freelancer di bidang desain grafis, Nadira tidak pernah mengejar popularitas atau pengakuan. Baginya, kepuasan datang dari menyelesaikan pekerjaan dengan rapi dan membantu kliennya dengan hati-hati. Tetapi kehidupan sederhana Nadira bukan berarti tanpa tantangan. Tetangga sering memandangnya dengan rasa penasaran. Seorang wanita cantik, selalu tertutup kerudung, dan hidup sendiri di apartemen mungil. Beberapa orang berbisik, mengira ia menutupi sesuatu atau tidak mampu bersaing di dunia nyata. Nadira hanya tersenyum dalam hati. Ia tahu, kebahagiaan tidak diukur dari kemewahan atau status sosial. Sore harinya, Nadira berjalan menyusuri taman kecil dekat apartemennya. Angin lembut menyejukkan wajahnya, sementara aroma bunga yang jarang dirawat oleh penghuni kota mengingatkannya pada masa kecil yang tenang di kampung halaman. Ia menghela napas panjang, mensyukuri hidup yang sederhana namun penuh makna. Di hatinya, Nadira yakin, suatu saat, orang akan melihat lebih dari sekadar penampilan atau gaya hidupnya. Mereka akan mengerti bahwa kesederhanaan bisa menjadi kekuatan. Kekuatan untuk tetap teguh menghadapi dunia yang penuh penilaian, hinaan, dan ekspektasi yang tak realistis. Dan tanpa disadari, langkah kecilnya di dunia sederhana itu sedang menyiapkan panggung bagi perubahan besar yang akan datang. Masa lalu yang terlupakan. Saat Nadira menutup laptop dan meneguk teh yang mulai hangat, pikirannya terseret ke masa lalu, masa sekolah menengahnya. Waktu itu, ia hanyalah gadis sederhana, selalu berkerudung, pendiam, dan fokus pada belajar. Dunia seolah tak pernah ramah padanya. Di sekolah, teman-teman sebaya sering mengejeknya. Keisha Mahira, gadis populer dengan senyum manis yang penuh kepalsuan, selalu berhasil membuat Nadira merasa kecil. Lihat kerudungmu, Nadira, selalu kuno. Apa kamu gak mau ikut tren seperti kita? Kata Keisha di tengah tawa teman-temannya. Tak hanya Keisha, Dimas Alvero yang dulunya tampak ramah, juga pernah menyinggungnya di depan kelas. Kamu itu terlalu polos, Nadira. Dunia gak akan peduli sama orang sepertimu. Ucapnya sambil menepuk bahu Nadira seakan sedang memberi nasihat. Namun, Nadira hanya tersenyum tipis, menelan kata-kata itu dan melangkah pergi. Setiap hinaan itu menempel di ingatannya. Tapi ia belajar menahan diri. Nadira menyadari sejak muda bahwa dunia tak selalu adil, dan kadang, yang terpenting bukan bagaimana orang melihat kita, tetapi bagaimana kita melihat diri sendiri. Ia belajar menyembunyikan luka, menjaga harga diri, dan membangun keteguhan dalam kesederhanaan. Di tengah kenangan itu, Nadira juga teringat momen-momen kecil yang membuatnya bertahan. Sahabatnya, Tania, selalu berada di sisinya, memberi semangat tanpa syarat. Kamu gak harus sama seperti mereka, Nadira. Jadilah dirimu sendiri, kata Tania suatu hari, sambil menggenggam tangannya dengan hangat. Meski masa lalu itu penuh hinaan dan tekanan, Nadira memilih untuk menyimpannya sebagai pelajaran, bukan beban. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan berkata dalam hati, mereka yang menilai bukan yang menentukan hidupku. Aku sendiri yang menentukan jalanku. Masa lalu itu mungkin terlupakan oleh banyak orang, tapi bagi Nadira, ia menjadi fondasi yang membentuk keberanian dan ketenangan yang ia miliki sekarang. Dan kini, tanpa ia sadari,
Masa lalu itu akan segera kembali menghampiri dalam bentuk reuni yang tak terduga. Undangan reuni. Sore itu, sebuah amplop berwarna krem jatuh di depan pintu apartemen Nadira. Tangan kecilnya ragu saat mengambilnya. Di balik amplop itu tertulis nama Nadira dengan tulisan rapi, undangan reuni sekolah menengah. Ia membuka amplop dengan perlahan. Sebuah kartu elegan muncul, mengundangnya untuk menghadiri acara reuni yang dijadwalkan akhir pekan nanti. Seketika, ingatannya melayang ke masa-masa sekolah. Hinaan, tatapan merendahkan, dan komentar sinis yang dulu membuat hatinya tersakiti. Nadira menatap kartu itu dengan campuran rasa ingin tahu dan kecemasan. Apakah aku siap kembali ke sana? Pikirnya. Hatinya berdebar. Ia tahu sebagian besar teman lamanya sekarang hidup dalam dunia yang berbeda. Beberapa sukses, beberapa populer, dan beberapa, seperti Keisha, masih menyimpan sikap sombong yang sama. Di sisi lain, ada rasa penasaran yang tak bisa diabaikan. Nadira ingin melihat apakah dunia lama itu benar-benar sama, dan apakah dirinya yang sekarang, dengan ketenangan dan pencapaian pribadi, bisa menghadapi mereka tanpa takut. Namun, keraguan terus menghantui. Apa mereka akan tetap menghina? Atau mereka akan menatapku dengan takjub karena aku berbeda sekarang? Nadira menutup mata sejenak, merasakan detak jantungnya. Ia memikirkan Arkan, suaminya, yang selalu memberinya dukungan dan keyakinan. Sosoknya yang tenang dan tegas selalu membuat Nadira merasa aman menghadapi segala hal. Namun, Arkan belum pernah membicarakan reuni ini, dan Nadira merasa harus mengambil keputusan sendiri. Ia menatap kartu itu lagi, kali ini dengan tekad yang lebih mantap. Meski ragu, ada suara kecil di hatinya yang berkata, mungkin ini saatnya menatap masa lalu tanpa takut, dan membuktikan pada diri sendiri bahwa aku lebih kuat dari hinaan mereka. Akhirnya, Nadira menaruh kartu undangan itu di meja dengan posisi tegak, seakan menantang dirinya sendiri. Reuni itu bukan sekadar pertemuan, tapi ujian kecil untuk keberanian, ketenangan, dan harga diri yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Dengan langkah pasti, ia memutuskan untuk mempertimbangkan hadir, tidak untuk membalas dendam, tetapi untuk menunjukkan bahwa Nadira Safa yang sederhana kini tidak lagi mudah goyah oleh kata-kata orang. Dukungan suami. Malam itu, Nadira duduk di sofa apartemennya sambil memegang kartu undangan reuni. Ia merasa campur aduk, antara ragu, takut, dan sedikit penasaran. Arkan, suaminya, masuk dari kamar kerja, mengenakan setelan kasual namun tetap memancarkan wibawa yang menenangkan. Lagi mikirin apa, Nadira? Tanya Arkan sambil duduk di sebelahnya. Nada suaranya lembut tapi penuh perhatian. Nadira menatapnya dan menghela napas. Ini, undangan reuni sekolah. Aku nggak yakin mau pergi, jawabnya dengan suara pelan. Matanya menatap kartu itu seakan mencari jawaban di sana. Arkan mengambil kartu itu dan melihatnya sejenak. Ia tersenyum, lalu menatap Nadira dengan mata yang menenangkan. Aku ngerti, masa lalu itu nggak selalu menyenangkan. Tapi kamu nggak harus takut pada mereka. Kamu sekarang Nadira Safa yang sama sekali berbeda, kuat, mandiri, dan punya hidup yang kamu pilih sendiri. Nadira menunduk, ragu. Tapi, mereka dulu selalu menghina aku. Aku takut kalau mereka masih sama. Arkan meraih tangan Nadira dan menggenggamnya erat. Itu cuma masa lalu. Mereka mungkin masih sama. Tapi kamu sekarang lebih kuat. Kamu nggak pergi untuk membalas dendam, Nadira. Kamu pergi untuk dirimu sendiri. Untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu bisa menghadapi mereka tanpa merasa rendah. Nadira menatap suaminya, merasakan kehangatan dari kata-katanya. Arkan selalu tahu bagaimana membuatnya merasa aman, bagaimana menyalakan keberanian yang terkubur lama di dalam dirinya. Kamu nggak sendiri. Aku akan ada di sisimu, meskipun hanya dalam hati. Kamu tetap yang menentukan langkahmu, tambah Arkan sambil tersenyum lembut. Hati Nadira mulai tenang.
Ia sadar bahwa rasa takutnya hanyalah bayangan masa lalu yang sudah lama berlalu. Dukungan Arkan membuatnya yakin bahwa menghadapi reuni bukan hanya mungkin, tapi juga menjadi cara untuk menutup bab lama dengan kepala tegak. Dengan napas yang lebih mantap, Nadira mengangguk pelan. Kalau begitu, aku akan pergi. Bukan karena mereka, tapi karena aku. Arkan tersenyum bangga. Itu yang aku suka dari kamu, Nadira. Kuat, mandiri, dan selalu memilih jalannya sendiri. Malam itu, Nadira tidur dengan hati sedikit lebih ringan. Ia tahu, menghadapi masa lalu tidak selalu mudah, tapi dengan dukungan Arkan dan keyakinan pada diri sendiri, ia siap menatap reuni dengan kepala tegak, dan mungkin, untuk pertama kalinya, mengubah cara orang melihatnya. Penampilan sederhana. Pagi itu, Nadira berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Kartu undangan reuni masih tergeletak di meja, namun pikirannya kini fokus pada satu hal, penampilannya. Bukan untuk menarik perhatian orang lain, tapi agar dirinya merasa nyaman dan percaya diri. Ia memilih kerudung berwarna krem lembut, yang selalu membuatnya merasa tenang. Pakaian yang dipilihnya pun sederhana, blus putih bersih dan celana panjang berwarna netral. Tidak ada perhiasan mewah, tidak ada riasan tebal, hanya Nadira apa adanya. Saat menata rambutnya di balik kerudung, Nadira tersenyum tipis. Ia ingat betapa dulu, saat sekolah, setiap detail penampilannya selalu dikritik. Kerudungmu kuno, kata beberapa teman. Gaya rambutmu aneh. Tapi sekarang, Nadira merasa bebas. Ia tidak lagi peduli pada pandangan orang lain. Yang penting adalah kenyamanan dan ketenangan hatinya sendiri. Di meja rias kecilnya, Nadira menaruh sedikit lip balm dan mengoleskan bedak tipis hanya untuk menyamarkan kantung mata dari malam yang panjang. Sederhana, tapi cukup untuk membuatnya merasa segar. Tidak ada upaya untuk menyembunyikan siapa dirinya. Karena Nadira kini percaya bahwa keanggunan sejati datang dari ketulusan dan ketenangan, bukan dari kemewahan atau kecantikan yang dibuat-buat. Sebelum berangkat, ia menatap cermin sekali lagi. Ini aku, katanya lirih pada dirinya sendiri. Sederhana, tapi kuat. Tenang, tapi tak bisa diabaikan. Dengan langkah mantap, Nadira mempersiapkan diri meninggalkan apartemen. Penampilan sederhananya menjadi pernyataan tanpa kata. Ia datang bukan untuk membalas dendam, bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menunjukkan bahwa ketenangan dan kesederhanaan bisa menjadi bentuk kekuatan yang paling elegan. Di luar, Arkan menunggu di mobil dengan senyum lembut. Ia tersenyum melihat Nadira melangkah keluar. Tanpa perlu kata-kata, Arkan tahu bahwa Nadira siap menghadapi reuni dengan kepala tegak, hati tenang, dan keberanian yang lahir dari dirinya sendiri. Kedatangan di reuni. Nadira melangkah memasuki aula yang dihias sederhana namun elegan untuk reuni. Suasana ramai dengan tawa dan percakapan. Namun begitu matanya menatap kerumunan, ia langsung merasakan gelombang perbedaan yang familiar, perhatian yang tidak sepenuhnya ramah. Beberapa teman lama berhenti sejenak, memicingkan mata, lalu berbisik-bisik. Nadira merasakan tatapan itu menelusuri dari kepala hingga kaki. Bukan kagum, bukan hormat, tapi cibiran terselubung. Seolah setiap langkahnya dipenuhi komentar diam yang menilai setiap detail penampilannya. Keisha Mahira, dengan senyum yang tampak manis tapi penuh kepalsuan, mendekat sambil mengangkat alis. Nadira, masih sama saja. Ya, sederhana banget. Masih kerudung polos itu? Ucapnya dengan nada yang terdengar ringan, tapi syarat hinaan. Beberapa teman lain terkekeh di belakangnya. Nadira menelan napas, berusaha menenangkan detak jantungnya. Ia ingat kata-kata Arkan. Kamu kuat. Mereka mungkin masih sama, tapi kamu sekarang berbeda. Menyadari itu, Nadira mengangkat dagu sedikit lebih tinggi, menegakkan postur tubuhnya, dan berjalan melewati mereka dengan tenang. Setiap langkahnya menarik perhatian, tapi bukan karena keindahan yang dibuat-buat. Nadira hadir sebagai peringatan diam,
Wanita yang dulu bisa diremehkan kini memiliki ketenangan yang sulit diabaikan. Beberapa teman mencoba memecah keheningan dengan candaan kecil. Tapi Nadira tetap diam, hanya tersenyum tipis. Ia tahu, reaksi mereka, cibiran, tatapan merendahkan, adalah bagian dari masa lalu yang terus mencoba menempel. Tapi Nadira memilih tidak terpancing. Di sudut aula, Tania menunggu, tersenyum hangat. Tenang, Nadira. Kamu tetap luar biasa seperti dulu, tapi sekarang, lebih kuat. Kata Tania sambil menyambutnya dengan pelukan. Kehadiran sahabat sejati itu membuat Nadira sedikit lega. Meskipun cibiran terus mengitari, Nadira merasakan sesuatu yang baru, kekuatan dari ketenangan, keberanian dari kesederhanaan, dan keyakinan bahwa ia tidak perlu menanggapi hinaan orang lain untuk tetap merasa berharga. Dan di balik tatapan meremehkan itu, Nadira menyadari sesuatu. Reuni ini bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang bagaimana ia akan menghadapi masa depan, dengan kepala tegak dan hati yang tak mudah digoyahkan. Tatapan merendahkan. Begitu Nadira melangkah lebih jauh ke tengah aula, Keisha Mahira tidak bisa menahan diri. Senyum manisnya berubah tipis menjadi sinis, dan matanya menatap Nadira dari atas ke bawah. Wah, masih kerudung polos, ya? Sepertinya nggak banyak berubah sejak dulu, ucap Keisha. Suaranya terdengar ringan, tapi setiap kata terselip hinaan. Beberapa teman lain ikut menatap, beberapa tertawa pelan, sementara yang lain menukikan tatapan penuh penilaian. Nadira merasakan udara ruangan seakan menekan, membuatnya ingin mundur sejenak. Namun, ia ingat kata-kata Arkan dan Tania, yang selalu menguatkannya. Kamu kuat, kamu mandiri, kamu punya hak untuk hadir di sini tanpa takut. Keisha melangkah lebih dekat, mencondongkan tubuh seolah ingin memastikan Nadira merasa tidak nyaman. Nadira, serius deh, kerjaanmu sekarang apa sih? Masih freelance? Atau cuma ikut-ikutan hidup sederhana aja? Tanyanya sambil menatap tajam. Beberapa teman terkekeh, menambah rasa malu yang coba ditahan Nadira. Nadira menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Ia tahu bahwa tatapan dan kata-kata ini hanyalah refleksi dari iri dan kebiasaan lama mereka. Dengan suara lembut tapi tegas, ia menjawab, "Aku memilih jalanku sendiri, dan aku bahagia dengan hidupku." Keisha terdiam sejenak, tak menyangka Nadira akan menjawab dengan tenang. Namun, tatapan merendahkan itu masih melayang, seakan menuntut pengakuan yang tidak akan diberikan Nadira. Beberapa teman lain mencoba menyelipkan komentar seperti, "Ah, Nadira kan memang gak pernah berubah, ya," atau, "Tetap sederhana banget, ya, sampai sekarang." Meski hati Nadira sesekali tersentak, ia tetap tersenyum tipis. Ia sadar, menghadapi hinaan bukan soal membalas, tapi soal tetap teguh dalam dirinya sendiri. Tatapan merendahkan itu hanya menguatkan tekadnya, bahwa kesederhanaan yang ia pilih bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang tak terlihat oleh mata orang lain. Di sisi lain aula, Tania terus memegang lengan Nadira, memberi dukungan diam-diam. "Mereka nggak ngerti, Nadira. Tapi kamu tahu siapa dirimu, kan?" bisik Tania. Nadira menatap sahabatnya, mengangguk perlahan, dan menyadari sesuatu yang menenangkan. Ia bisa menghadapi mereka tanpa kehilangan harga diri. Dan meski tatapan merendahkan itu terus mengitari, Nadira tetap melangkah dengan tenang, membiarkan kehadirannya sendiri berbicara lebih lantang daripada kata-kata mereka. Pertanyaan menyakitkan. Suasana aula mulai terasa semakin tegang bagi Nadira. Setelah tatapan merendahkan, kini komentar teman-teman lama mulai berubah menjadi pertanyaan yang menyakitkan. Keisha melangkah maju lagi, senyumnya masih terlihat manis, tapi matanya penuh sindiran. "Nadira, serius nih, kerjaanmu sekarang apa? Masih freelance aja? Atau cuma ikut-ikutan hidup sederhana?" Tanyanya dengan nada seolah ingin mempermalukan Nadira di depan semua orang. Beberapa teman lain mengangguk setuju, menambah tekanan dengan senyum sinis mereka. Sejenak,
Nadira merasa seperti kembali ke masa sekolah, saat setiap jawaban salah bisa menjadi bahan ejekan. Hatinya berdebar kencang, tapi ia ingat kata-kata Arkan. Kamu punya hak untuk bahagia dengan hidupmu sendiri. Tidak ada yang bisa merendahkanmu kecuali kamu izinkan. Ia menarik napas panjang dan menjawab dengan tenang. Aku bahagia dengan pekerjaanku, dan aku bangga dengan jalanku sendiri. Suara Nadira lembut tapi mantap, menandakan keteguhan yang tak bisa digoyahkan oleh ejekan. Tapi pertanyaan tidak berhenti. Oh, jadi nggak ada pacar atau partner selain suamimu sekarang? Apa suamimu kerja biasa aja? Tanya teman lain, mencoba menggali kehidupan pribadinya lebih jauh. Nadira tersenyum tipis, menahan sedikit rasa sakit di hatinya. Aku menikah dengan seseorang yang mendukungku dan memahami aku. Hidupku berjalan sesuai pilihanku, dan aku bahagia. Jawabnya tanpa berlebihan. Beberapa teman menatapnya dengan wajah terkejut, seolah tidak menyangka Nadira akan menjawab dengan tenang dan percaya diri. Tatapan merendahkan yang tadi sempat menghantui kini mulai memudar di hadapannya. Di sisi lain, Tania tetap berada di dekat Nadira, menggenggam lengannya dan memberi dukungan diam-diam. Lihat, mereka nggak bisa bikin kamu merasa rendah. Kamu lebih kuat dari yang mereka kira, bisiknya. Pertanyaan menyakitkan itu terus dilontarkan, namun Nadira kini menyadari sesuatu. Pertanyaan mereka bukan untuk mengetahui kebenaran, tapi untuk menilai dan meremehkan. Dan Nadira memilih untuk tidak memberi mereka kekuatan itu. Dengan setiap jawaban yang tenang dan mantap, ia menegaskan satu hal, bahwa hidupnya, pekerjaannya, dan kebahagiaannya bukan urusan mereka. Diam yang bermakna. Setelah deretan pertanyaan pedas dan komentar merendahkan, Nadira menutup mulutnya sejenak. Hatinya sebenarnya tersentak, terasa perih oleh hinaan yang terus mengalir, tetapi ia memilih untuk tetap diam. Diamnya bukan karena takut atau kalah, diamnya adalah pernyataan. Teman-teman di sekitarnya menunggu reaksi. Beberapa menebak ia akan membalas, beberapa lain menatap dengan penuh ekspektasi. Tapi Nadira hanya menarik napas perlahan, menegakkan punggungnya, dan menatap lurus ke depan. Dalam keheningan itu, setiap tatapan yang merendahkan terasa seperti menggumpal di udara. Namun Nadira tetap tenang. Ternyata, ketenangan yang ia tunjukkan lebih kuat dari kata-kata pedas yang mereka lontarkan. Diamnya berbicara lebih lantang daripada ejekan yang mereka lemparkan. Tania tersenyum di sisinya, seolah memberi pesan tanpa kata. Kamu lebih kuat dari yang mereka kira. Jangan beri mereka kepuasan dengan reaksi. Nadira membalas dengan senyum tipis, hangat tapi tegas. Beberapa teman mulai merasa canggung. Mereka tidak tahu bagaimana menembus ketenangan Nadira, yang justru membuat mereka terlihat lebih kecil. Tatapan mereka mulai berubah, dari merendahkan menjadi sedikit bingung, karena Nadira menunjukkan bahwa ia tidak mudah terpancing. Diamnya Nadira adalah peringatan lembut namun jelas. Ia tidak akan membiarkan hinaan atau penilaian orang lain mengubah siapa dirinya. Setiap kata yang tak terucap adalah bukti kekuatan batin yang kini ia miliki. Kekuatan yang lahir dari kesederhanaan, pengalaman masa lalu, dan keyakinan pada diri sendiri. Di tengah keramaian dan bisik-bisik itu, Nadira menyadari satu hal. Kadang, kekuatan terbesar bukan datang dari membalas, tapi dari tetap tenang saat dunia mencoba merendahkanmu. Diam yang bermakna ini akan menjadi tanda bahwa Nadira Safa hadir bukan untuk dijatuhkan, tapi untuk berdiri tegak dengan martabatnya sendiri. Kenangan terulang. Di tengah keramaian reuni, Nadira merasakan tatapan berbeda mendekatinya. Dimas Alvero, yang dulu tampak ramah namun sering meremehkan, kini berdiri di hadapannya dengan senyum yang terkesan hangat. Wow, Nadira, nggak nyangka bisa ketemu lagi setelah sekian tahun, kata Dimas, suaranya terdengar santai. Namun Nadira bisa menangkap sedikit nada basa-basi di balik kata-kata itu. Dimas melanjutkan, masih kerja sendiri aja ya? Ingat nggak dulu waktu kita, waktu sekolah, kamu selalu serius banget sama pelajaran. Aku sampai heran,
Kenapa kamu nggak ikut main sama kita? Setiap kata itu menembus memori Nadira. Ia bisa merasakan kembali rasa malu dan hinaan yang dulu ia rasakan. Tatapan teman-teman yang menertawakannya saat ia memilih belajar. Komentar Dimas yang terdengar ramah tapi menyembunyikan sindiran. Dan bisikan-bisikan ke Isya di belakang kelas. Nadira tersenyum tipis. Menahan emosi yang ingin muncul. Iya, Dimas. Aku memang selalu fokus pada jalanku sendiri. Jawabnya dengan nada tenang. Menegaskan bahwa ia bukan lagi gadis yang mudah terpengaruh komentar orang lain. Dimas menatapnya sejenak. Ragu. Kamu berubah, ya? Tapi tetap sederhana seperti dulu. Ucapnya sambil tersenyum canggung. Nadira mengangguk, menyadari bahwa kenangan lama memang selalu ada. Tapi ia kini memegang kendali atas hidupnya sendiri. Tania di sisi Nadira memberi isyarat dukungan dengan senyum lembut. Nadira menatap sahabatnya. Lalu kembali ke Dimas. Kenangan itu memang ada, Dimas. Tapi aku nggak lagi terjebak di masa lalu. Sekarang aku punya jalanku sendiri, ujarnya dengan tenang. Percakapan singkat itu menjadi pengingat bahwa masa lalu bisa datang kembali kapan saja, melalui kenangan atau interaksi lama. Tapi Nadira kini tahu cara menghadapi semua itu, dengan ketenangan, keyakinan, dan kesederhanaan yang tetap tegar. Di balik basa-basi Dimas, Nadira menyadari satu hal penting. Masa lalu boleh terulang, tapi dirinya kini berbeda. Ia tidak lagi kecil, tidak lagi takut, dan tidak lagi membiarkan orang lain menentukan nilai dirinya. Sahabat sejati. Tawa sinis dan bisikan meremehkan masih terdengar di sekitar Nadira. Isya dan beberapa teman lama terus menatapnya dengan tatapan yang hampir menantang. Nadira menahan napas, meneguhkan diri, tapi hatinya mulai terasa lelah. Di saat itu, Tania melangkah maju, wajahnya serius namun tenang. Cukup, Isya, ucapnya tegas. Suara yang ternyata cukup lantang untuk menarik perhatian seisi aula. Nadira tidak perlu pembelaanmu. Dia hadir di sini bukan untuk jadi bahan ejekan kalian. Isya tampak terkejut. Tidak menyangka Tania akan berbicara langsung. Beberapa teman lain mulai menunduk, menyadari keberanian Tania. Nadira menatap sahabatnya dengan mata bersinar. Rasa lega mulai menghangatkan hatinya. Tania melanjutkan. Kamu semua mungkin masih melihat Nadira seperti masa lalu, tapi kenyataannya, dia tetap kuat, mandiri, dan bahagia dengan hidupnya sendiri. Kalau kalian pikir merendahkannya bisa bikin kalian lebih hebat, salah besar. Kata-kata Tania membuat ruangan itu hening sejenak. Nadira merasa terharu sekaligus lega. Sahabat sejati bukan hanya hadir untuk berbagi tawa, tapi juga untuk berdiri di saat dunia mencoba meruntuhkanmu. Nadira merasakan energi baru mengalir dalam dirinya. Diam yang selama ini ia pertahankan kini diperkuat oleh keberanian Tania. Ia menyadari bahwa memiliki sahabat seperti Tania adalah anugerah yang membuatnya tidak hanya bisa menghadapi hinaan, tapi juga tetap merasa berharga dan dihargai. Isya mencoba menanggapi, tapi kata-katanya terdengar basi dan tidak menakutkan lagi. Tatapan merendahkan itu perlahan memudar, tergantikan oleh rasa canggung dan bingung. Nadira tersenyum tipis kepada Tania, tanpa perlu kata-kata. Mereka berdua tahu, kekuatan persahabatan jauh lebih berarti daripada hinaan teman lama. Di tengah keramaian aula, Nadira kini berdiri lebih tegak. Ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya, dengan ketenangan, kesederhanaan, dan sahabat sejati di sisinya. Cibiran memuncak. Seiring malam reuni berjalan, suasana mulai memanas. Isya, yang tadi masih mencoba menyembunyikan sindirannya dengan senyum manis, kini tak lagi menahan diri. Ia melangkah ke depan Nadira dengan tatapan menyindir. Suaranya lantang agar semua orang bisa mendengar. Jadi, Nadira, kamu masih hidup sederhana aja, ya? Kata Isya sambil menepuk pundak Nadira dengan nada seolah bercanda, tapi penuh penghinaan. Aku dengar ada yang bilang kamu nikah sama pria biasa. Wah, pantas aja hidupmu nggak ada kemewahannya sama sekali.
Beberapa teman tertawa pelan, ikut menambah tekanan pada Nadira. Tatapan mereka seperti menuntut reaksi, ingin melihat Nadira tersinggung atau merasa rendah diri. Nadira menelan napas, hatinya sesekali tersentak. Kenangan lama perlahan muncul kembali, hinaan yang dulu menghantuinya di sekolah, tatapan merendahkan, dan komentar sinis yang selalu membuatnya merasa kecil. Tapi kali ini berbeda. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, dan menatap ke Isya dengan pandangan tenang namun tajam. "Aku hidup sesuai pilihanku," jawab Nadira pelan tapi mantap. "Kebahagiaanku dan jalanku bukan untuk dinilai orang lain. Dan aku bangga dengan itu." Ke Isya terkesiap, tak menyangka Nadira akan menjawab tanpa terguncang. Ia tersenyum sinis lagi, mencoba menyerang balik. "Bangga? Serius? Nadira? Hidup sederhana dan gak punya apa-apa? Kalau aku di posisimu, malu deh." Namun Nadira tetap tenang. Senyumnya tipis, tapi penuh arti. Diamnya yang mantap dan ketenangan yang ia pancarkan membuat teman-teman lain mulai canggung. Kata-kata ke Isya, yang semula memunculkan tawa, kini terdengar hambar dan basi. Tania tetap berada di sisi Nadira, menggenggam lengannya dengan lembut. "Jangan peduli, Nadira. Mereka nggak ngerti apa itu harga diri," bisiknya. Dan di saat itu, Nadira menyadari sesuatu yang penting. Hinaan dan cibiran orang lain tidak bisa menyentuh harga dirinya selama ia tetap teguh pada kesederhanaan dan ketenangannya. Bahkan ketika kata-kata itu memuncak, ia bisa berdiri dengan kepala tegak, menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kemewahan, tetapi dari keyakinan pada diri sendiri. Kesabaran Nadira. Setelah cibiran ke Isya memuncak, banyak teman lama masih menatap Nadira dengan rasa ingin tahu dan penilaian tersembunyi. Beberapa berbisik, mencoba menilai apakah Nadira akan tersinggung atau kehilangan kendali. Namun Nadira tetap tenang, menahan emosi yang ingin meluap. Ia menarik napas perlahan, merasakan detak jantungnya yang awalnya cepat mulai stabil. Setiap kata yang dilemparkan kepadanya hanyalah bayangan masa lalu, dan Nadira kini memilih untuk tidak memberi bayangan itu kekuatan. Diamnya bukan kepasifan, tapi bentuk kesabaran dan kedewasaan yang lahir dari pengalaman panjang menghadapi hinaan. Tania, yang terus berada di sisinya, menatap Nadira dengan kagum. "Kamu luar biasa, Nadira. Mereka nggak bakal bisa bikin kamu tersinggung," bisiknya pelan. Nadira membalas dengan senyum hangat, tapi tidak berlebihan. Senyum itu adalah tanda bahwa ia tetap berada di atas situasi, tidak terjebak oleh hinaan yang mencoba mengusik harga dirinya. Ke Isya mencoba mengulang sindirannya, tapi Nadira hanya menatap dengan tenang. Tatapan itu cukup untuk membuat Ke Isya merasa canggung. Ia mulai sadar bahwa kata-kata yang dulu efektif, kini tak mampu menggoyahkan Nadira sama sekali. Dalam hati, Nadira merasa lega. Kesabaran yang ia jaga bukan sekadar menahan amarah, tapi juga menjadi perisai yang melindungi martabat dan kedamaian hatinya. Ia sadar, kedewasaan bukan tentang membalas hinaan atau membuktikan diri kepada orang lain, tapi tentang tetap teguh pada prinsip dan nilai diri sendiri. Setiap detik yang ia lewati di tengah bisik-bisik dan tatapan merendahkan justru memperkuat tekadnya, bahwa ia bisa menghadapi dunia tanpa harus menurunkan martabatnya, dan bahwa kekuatan sejati datang dari ketenangan dan kesabaran yang konsisten. Dengan kepala tegak dan senyum tipis yang menenangkan, Nadira melanjutkan malam itu, membiarkan kesabaran dan ketenangannya berbicara lebih keras daripada kata-kata orang lain. Dan di balik semua hinaan itu, ia tahu satu hal, dirinya kini lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dewasa daripada masa lalu yang pernah mencoba merendahkannya. Pertanyaan tentang suami. Malam reuni terus berlangsung, dan bisik-bisik teman lama mulai beralih ke topik yang lebih pribadi, kehidupan suami Nadira. Tatapan penasaran, penuh spekulasi, mengitari Nadira dari berbagai arah. Ke Isya, dengan senyum yang tampak manis namun penuh sindiran, melangkah maju lagi. "Ngomong-ngomong, Nadira, siapa sih suamimu sekarang?
Pasti orang biasa aja kan? Tanyanya. Suaranya terdengar ringan tapi tajam, seperti ingin memancing reaksi. Beberapa teman lain ikut menatap, menunggu jawaban. Nadira merasakan tekanan itu. Tapi kali ini ia tidak terkejut. Ia telah menghadapi hinaan dan pertanyaan menyakitkan sejak awal malam. Dan pertanyaan tentang suaminya hanyalah bab lain dari skenario lama yang sama. Dengan senyum tipis, Nadira menjawab pelan tapi mantap. Suamiku seorang pria yang mendukung dan memahami aku. Hidup kami bahagia, dan itu sudah cukup bagiku. Jawaban itu membuat beberapa teman terkejut. Mereka tampak menahan tawa, bingung bagaimana menanggapi. Keisha mencoba menyelipkan komentar lagi. Oh, jadi nggak terlalu. Wow, ya? Kayaknya masih biasa aja. Nadira tetap tenang. Matanya menatap langsung ke arah Keisha. Kebahagiaan dan pasangan hidupku bukan untuk dinilai orang lain. Aku memilih sendiri jalanku, dan itu yang penting. Tania, berdiri di sampingnya, tersenyum lega. Lihat, Nadira tetap teguh. Mereka nggak bisa mengubah apa yang kamu pilih. Bisiknya. Nadira menatap sahabatnya, merasa didukung sepenuhnya. Di tengah bisik-bisik itu, Nadira menyadari satu hal penting. Rasa penasaran teman lama hanyalah cerminan keingintahuan yang tak beralasan. Ia tidak perlu menjelaskan detail hidupnya, karena kebahagiaan dan pilihan pribadinya bukan untuk disahkan oleh orang lain. Dan malam itu, Nadira tetap berdiri tegak, dengan senyum tenang, menunjukkan bahwa ia bisa menghadapi rasa ingin tahu, pertanyaan pribadi, dan penilaian orang lain tanpa kehilangan martabat atau kedamaian hatinya. Jawaban singkat. Keingintahuan teman-teman lama semakin memuncak. Bisik-bisik tentang suami Nadira terdengar di setiap sudut aula, dan tatapan penasaran terus menempel padanya. Keisha, yang selalu ingin terlihat lebih superior, melangkah lagi. Jadi, Nadira, siapa sih suamimu? Pasti orang biasa aja, ya? Tanyanya sambil tersenyum penuh sindiran. Beberapa teman lain menatap, menunggu reaksi Nadira. Nadira menahan napas sejenak, lalu mengangkat dagu dengan tenang. Tanpa tersenyum lebar, tanpa nada defensif, ia menjawab singkat. Suamiku seorang pekerja. Jawaban itu sederhana, namun cukup untuk menahan gelombang penasaran yang ingin mengeksploitasi kehidupan pribadinya. Tidak ada detail, tidak ada pembelaan, hanya fakta yang jelas dan tegas. Beberapa teman terdiam, tak menyangka Nadira akan memberi jawaban sesingkat itu. Tatapan mereka mulai berubah dari ingin mengejek menjadi bingung, karena Nadira tidak menanggapi hinaan atau rasa ingin tahu mereka dengan rasa takut atau kepanikan. Keisha mencoba menimpali, tapi suaranya terdengar basi. Oh, ya udah sih. Ia menatap Nadira dengan mata yang sedikit kehilangan arah. Tania tersenyum di samping Nadira, memberi dukungan tanpa kata. Nadira menatap sahabatnya, merasakan kekuatan baru muncul dari kesederhanaan jawaban itu. Ia menyadari bahwa kadang, jawaban paling singkat dan jujur bisa menjadi senjata paling kuat dalam menghadapi orang yang ingin merendahkan. Dengan kepala tegak dan langkah mantap, Nadira berdiri di tengah kerumunan, membiarkan jawaban singkatnya berbicara lebih keras daripada ribuan kata hinaan. Diam, ketenangan, dan kesederhanaan itu kini menjadi identitas yang tak bisa digoyahkan. Tanda bahwa Nadira Safa telah menemukan kekuatannya sendiri. Tawa meremehkan. Jawaban singkat Nadira, suamiku seorang pekerja, terdengar jelas di seluruh aula. Sebagian orang terdiam sejenak, tampak bingung dengan ketegasan Nadira. Namun tidak semua bisa menahan diri. Keisha dan beberapa teman lama mulai menertawakannya. Tawa mereka penuh sindiran dan merendahkan. Ah, iya, ya, pekerja biasa aja. Gak heran hidupnya sederhana banget, ujar Keisha sambil tertawa pelan, menatap Nadira dengan ekspresi seakan menilai rendahnya kehidupan Nadira. Beberapa teman lain ikut menimpali dengan tawa kecil, menambahkan komentar seperti, ya ampun, ternyata nggak berubah sama sekali, tetap polos dan sederhana. Atau,
Hidup sederhana memang gak bisa bikin kita terkagum, ya. Meskipun hati Nadira sesekali tersentak, ia tetap diam, menahan diri. Kali ini, diamnya bukan hanya kesabaran biasa, tapi juga bentuk keteguhan yang lebih dalam. Ia membiarkan tawa dan ejekan itu lewat begitu saja, menyadari bahwa orang-orang yang menertawakan hanyalah mereka yang tidak mengerti arti kebahagiaan dan kesederhanaan sejati. Tania berdiri di sampingnya, menggenggam lengannya lembut. Mereka cuma pengen bikin kamu tersinggung. Jangan beri mereka kepuasan, Nadira, bisiknya. Nadira mengangguk, menahan senyum tipis. Di balik tawa meremehkan itu, Nadira menyadari satu hal penting. Orang yang berfokus pada hinaan dan status sosial seringkali merasa lebih besar karena membandingkan diri dengan orang lain. Dan Nadira tidak lagi ingin memberi mereka alasan untuk merasa lebih besar. Dengan kepala tegak dan tatapan tenang, Nadira membiarkan tawa meremehkan itu mengalir tanpa memengaruhinya. Diamnya kini berbicara lebih keras daripada kata-kata mereka, bahwa harga dirinya tidak tergantung pada penilaian orang lain, dan kesederhanaan yang ia jalani adalah kekuatan yang tak bisa direndahkan. Kedatangan tak terduga. Suasana reuni yang penuh tawa meremehkan tiba-tiba terhenti ketika suara mesin mobil mewah terdengar di luar aula. Nadira menoleh. Matanya mengikuti bayangan mobil hitam mengkilap yang berhenti di depan pintu utama. Semua orang tertarik melihat. Bisik-bisik dan tatapan penasaran menyebar seketika. Keisha, yang baru saja menertawakan Nadira, terdiam dan menatap dengan mata membelalak. Ada sesuatu dalam kehadiran mobil itu yang membuat suasana berubah. Tak lama kemudian, Arkan turun dari mobil dengan langkah mantap. Setelan jas hitamnya rapi, wibawanya memancarkan ketenangan dan otoritas alami. Ia menatap seisi aula, lalu tersenyum hangat kepada Nadira yang berdiri tegak di tengah kerumunan. Nadira merasakan dadanya sedikit lega, tapi juga bangga. Kehadiran Arkan bukan sekadar suami. Ia adalah simbol kekuatan dan dukungan yang selama ini menopang Nadira. Dengan satu pandangan, Arkan menunjukkan bahwa ia berdiri di sisinya, siap menghadapi semua hinaan dan tatapan merendahkan yang ada di sekeliling. Keisha tampak terkejut, matanya membesar. Tawa yang tadi terdengar merendahkan kini mulai menghilang. Teman-teman lain pun terlihat canggung, menyadari bahwa kehadiran Arkan membawa perubahan besar pada dinamika reuni. Arkan berjalan pelan menuju Nadira, menyambutnya dengan senyum hangat. Nadira, ucapnya lembut. Aku datang untuk memastikan kamu merasa tenang di sini. Hanya dengan kehadirannya, suasana aula berubah. Tawa meremehkan memudar, bisik-bisik berhenti, dan semua mata kini tertuju pada Nadira dan Arkan. Momen ini menjadi titik balik. Sebuah kehadiran tak terduga yang mulai membalikkan posisi Nadira dari yang diremehkan menjadi pusat perhatian. Namun kali ini, dengan hormat dan kekaguman yang tersembunyi di balik rasa penasaran teman lama. Nadira tersenyum tipis, menatap Arkan, dan merasa yakin bahwa malam itu, ia tidak lagi sendirian menghadapi masa lalu dan hinaan. Kedatangan Arkan adalah awal dari babak baru, di mana ia akan menegaskan siapa dirinya sebenarnya. Sosok pria misterius. Mobil hitam mewah itu berhenti dengan suara halus namun berat, menarik perhatian semua yang hadir. Dari balik pintu, seorang pria turun, Arkan. Seketika, seluruh ruang reuni terasa berbeda. Aura wibawa yang ia pancarkan membuat bisik-bisik mereda dan tatapan meremehkan yang sebelumnya diarahkan pada Nadira mulai memudar. Arkan berjalan dengan langkah mantap. Setelan jas hitamnya rapi, sepatu mengkilap menambah kesan tegas namun elegan. Setiap gerakannya seakan menuntun perhatian orang ke arah dirinya, namun tanpa terkesan sombong. Ia menatap seisi aula sebentar, lalu fokus pada Nadira dengan senyum hangat yang menenangkan. Bagi Nadira, kehadiran Arkan bukan sekadar suami tapi pelindung dan simbol keamanan. Hatinya sedikit lega melihat suaminya hadir di saat yang tepat, memberikan keberanian tambahan untuk menghadapi tatapan dan komentar yang selama ini menekannya. Keisha dan beberapa teman lama tampak terpaku. Mereka tidak lagi tahu harus bereaksi bagaimana.
Sosok Arkan misterius bagi mereka, tenang, penuh wibawa, dan jelas bukan orang biasa yang bisa diremehkan. Ada aura keberhasilan, kekuatan, dan ketenangan yang sulit diabaikan. Arkan melangkah lebih dekat ke Nadira, menundukkan kepala sedikit sebagai salam, lalu menepuk lembut bahunya. "Tenang, Nadira. Aku di sini," ucapnya pelan namun jelas. Cukup untuk didengar oleh Nadira sendiri. Tatapan Nadira bertemu dengan tatapan Arkan. Seketika, rasa percaya diri dan ketenangan yang selama ini ia bangun kembali menguat. Ia menyadari bahwa kehadiran sosok pria misterius ini, suaminya, bukan hanya mengubah persepsi orang lain, tapi juga membangkitkan kekuatan batin yang selama ini ia butuhkan untuk menghadapi semua hinaan dan pertanyaan yang tersisa. Seisi aula kini terdiam, menyadari bahwa Nadira tidak lagi sendirian. Sosok Arkan yang memancarkan wibawa misterius itu menjadi penegasan nyata. Nadira Safa kini memiliki pendamping yang tidak hanya mencintainya, tapi juga mampu melindunginya dan menegaskan nilai serta martabatnya di hadapan semua orang. Semua terdiam. Begitu Arkan berdiri di samping Nadira, suasana aula berubah seketika. Tawa meremehkan, bisik-bisik, dan komentar sinis yang semula memenuhi udara kini hilang, digantikan oleh keheningan yang tegang. Seluruh ruangan menatapnya. Tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Tatapan mereka terpaku pada sosok pria tinggi, berwibawa, dan tenang. Setelan jas hitam yang rapi, gerakan mantap, dan ekspresi wajahnya yang serius namun hangat membuat setiap orang merasa ada aura otoritas yang sulit diabaikan. Bahkan Keisha, yang selama ini selalu ingin menonjolkan diri, terlihat terhenti di tempatnya, mata terbelalak, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Nadira merasakan kehangatan dan rasa aman dari kehadiran Arkan. Hatinya sedikit lega, tidak hanya karena suaminya hadir, tapi juga karena teman-teman lama kini menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa meremehkannya. Diam ruangan itu berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Nadira kini memiliki pendamping yang kuat, seseorang yang mampu menegaskan martabatnya. Arkan menatap seisi ruangan dengan tenang, kemudian menoleh ke Nadira, memberikan senyum kecil yang menenangkan. Tanpa kata-kata besar, hanya melalui kehadirannya, ia mengirim pesan tegas. Nadira Safa adalah wanita yang patut dihormati, dan mereka yang meremehkannya harus berpikir ulang. Bisik-bisik kecil mulai muncul, tapi lebih karena rasa ingin tahu daripada meremehkan. Teman-teman lama tampak canggung, menyadari bahwa permainan hinaan mereka tidak lagi memengaruhi Nadira. Suasana yang semula tegang kini berubah menjadi penuh ketegangan hormat. Di tengah keheningan itu, Nadira menegakkan postur tubuhnya, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum tipis kepada Arkan. Ia menyadari satu hal, malam ini, kehadiran sosok yang kuat di sisinya tidak hanya membuatnya aman, tapi juga mulai mengubah pandangan orang-orang terhadapnya, dari yang meremehkan menjadi penasaran dan terkejut. Keheningan itu berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Nadira tidak lagi sendirian, dan ia tidak bisa diremehkan. Pengakuan mengejutkan. Keheningan di aula terasa begitu tegang. Semua mata tertuju pada Nadira dan Arkan, yang kini berdiri berdampingan. Bisik-bisik penasaran mulai muncul, tapi sebelum siapapun sempat bersuara, Arkan melangkah maju dengan mantap. Setiap langkahnya terdengar tegas, namun wajar, menambah aura wibawa yang sudah memukau seluruh ruangan. Tanpa ragu, ia menatap sekeliling, kemudian menundukkan pandangan ke Nadira dan tersenyum hangat. "Istriku," ucap Arkan dengan suara yang dalam dan jelas, membiarkan kata itu bergema di seluruh aula. Nadira menatapnya sejenak, terkejut tapi juga tersenyum malu. Suara itu, sederhana namun tegas, membawa makna yang luar biasa. Pengakuan publik bahwa Nadira adalah pendamping hidupnya, dan orang yang selama ini diremehkan kini memiliki suami yang luar biasa. Bisik-bisik berubah menjadi tatapan tercengang. Keisha menelan ludah, matanya melebar. Teman-teman lain tampak tidak percaya, sebagian terdiam, sebagian lagi hanya bisa saling menatap. Semua orang menyadari, secara resmi dan terbuka,
Nadira bukan lagi gadis sederhana yang bisa diremehkan. Ia adalah istri seorang pria berwibawa dan sukses. Nadira merasakan campuran lega dan bangga. Hatinya hangat, bukan karena semua mata kini tertuju padanya, tapi karena pengakuan Arkan membuatnya merasa dihargai dan dipertahankan dengan penuh cinta. Arkan meraih tangan Nadira dengan lembut. "Aku ingin semua orang tahu," katanya pelan, "bahwa Nadira adalah istriku, dan aku bangga memilikinya." Momen itu begitu dramatis. Ruangan yang semula penuh ejekan kini hening penuh hormat dan sedikit ketakutan. Nadira tersenyum tipis, meneguhkan dirinya. Pengakuan ini bukan hanya tentang status sosial, tapi juga tentang martabat, harga diri, dan cinta yang selama ini ia miliki, kini diperlihatkan kepada dunia dengan elegan dan tak terbantahkan. Wajah-wajah kaget. Begitu Arkan menyebut Nadira sebagai istriku, seluruh aula seketika terhenti. Suasana yang semula penuh bisik dan tawa meremehkan kini berubah menjadi keheningan yang berat. Wajah-wajah teman lama Nadira membeku. Keisha menatap Nadira dengan mata membelalak. Bibirnya sedikit terkatup, seakan tidak percaya dengan kata-kata yang baru saja terdengar. Teman-teman lain saling bertukar pandang, sebagian menelan ludah, sebagian menunduk canggung, dan sebagian lagi hanya bisa menatap seolah ingin memastikan apakah yang mereka dengar itu nyata. Beberapa yang semula menertawakan Nadira kini terlihat pucat dan bingung. Dimas, yang beberapa menit sebelumnya mencoba basa-basi, menatap Arkan dengan tatapan tercengang, tidak lagi tahu harus berkata apa. Nadira merasakan denyut bangga di dadanya, namun ia tetap tenang. Ia menyadari, reaksi kaget itu bukan soal dirinya sendiri, melainkan tentang bagaimana teman lama menilai hidup orang lain. Sekarang, kenyataan tak terbantahkan itu telah mengubah persepsi mereka. Nadira tidak lagi gadis sederhana yang bisa diremehkan. Ia adalah wanita yang dihormati, dengan suami yang memancarkan wibawa dan dukungan penuh. Arkan menggenggam tangan Nadira, memberikan rasa aman dan keberanian tambahan. Hanya dengan satu gerakan itu, ia menegaskan bahwa mereka berdiri bersama, menghadapi tatapan dan penilaian yang kini tak lagi penting bagi Nadira. Keheningan itu begitu tegang, dan Nadira tersenyum tipis. Ia tahu, malam ini adalah titik balik. Teman-teman lama tidak bisa lagi merendahkannya atau mempertanyakan nilai hidupnya. Wajah-wajah kaget itu menjadi saksi bahwa kekuatan, harga diri, dan cinta sejati kini berdiri nyata di hadapan mereka semua. Kebenaran terungkap. Bisik-bisik penasaran di aula masih terdengar. Tapi nuansanya kini berbeda. Kali ini bukan lagi meremehkan, melainkan penuh kekaguman dan rasa ingin tahu. Nadira menatap Arkan, yang berdiri tegap di sisinya, dan menyadari bahwa saat ini adalah waktunya kebenaran muncul. Arkan tersenyum tipis, kemudian menoleh ke seisi ruangan. "Sepertinya ada beberapa yang masih penasaran dengan siapa aku sebenarnya," ucapnya dengan suara dalam dan tegas. Seketika, semua mata menatapnya. Tak ada yang berani bersuara. "Namaku Arkan Pradana," lanjutnya. "Aku pemilik Arkan Corporation. Perusahaan kami bergerak di berbagai bidang, mulai dari teknologi hingga properti, dan cukup dikenal di Asia." Keheningan menyelimuti aula. Bisik-bisik mulai bermunculan, tapi kini suara mereka dipenuhi takjub dan sedikit ketakutan. Keisha menatap Nadira dan Arkan dengan mata terbelalak, mulutnya sedikit terbuka, tidak percaya dengan kenyataan yang baru saja terungkap. Dimas bahkan terlihat sedikit pucat, sementara teman-teman lain mulai bergumam, menyadari bahwa selama ini mereka menilai Nadira berdasarkan penampilan dan kesan sederhana, tanpa tahu siapa sebenarnya sosok yang ada di sisinya. Nadira merasakan denyut bangga. Semua tatapan yang dulu merendahkannya kini berubah menjadi kagum tersembunyi. Arkan bukan hanya suami yang penuh wibawa, tapi juga seorang pria yang berhasil dan berpengaruh. Pengakuan ini sekaligus menegaskan bahwa kehidupan Nadira, yang ia jalani dengan kesederhanaan, sekarang memiliki pondasi yang tak bisa digoyahkan. Arkan menggenggam tangan Nadira dengan lembut. "Aku ingin semua orang tahu," ucapnya pelan tapi jelas,
bahwa Nadira adalah istriku, dan aku bangga memilikinya. Bersama dia, aku menemukan pasangan sejati, bukan sekadar status atau penampilan. Ruangan itu kini berubah total. Bisik-bisik meremehkan hilang digantikan tatapan hormat dan kagum. Kebenaran tentang Arkan akhirnya terungkap, dan Nadira, yang selama ini diremehkan, kini berdiri tegak dengan wibawa dan harga diri yang tak terbantahkan. Rasa malu. Setelah Arkan mengumumkan identitasnya sebagai pemilik Arkan Corporation, suasana aula berubah total. Bisik-bisik kagum menggantikan tawa meremehkan, dan tatapan penuh hinaan yang dulu tertuju pada Nadira kini berubah menjadi canggung. Keisha menatap Nadira dengan wajah pucat. Bibirnya bergerak, ingin bicara, tapi kata-kata tak kunjung keluar. Ia menyadari betapa salahnya selama ini menilai Nadira hanya dari penampilan dan kesan sederhana. Perasaan malu yang tajam menyergapnya. Teman-teman lain juga mulai merasakan hal yang sama. Beberapa menunduk, tangan mereka gemetar sedikit, sementara yang lain hanya bisa saling bertukar pandang penuh rasa bersalah. Semua sadar bahwa hinaan dan ejekan mereka kini tampak bodoh di mata mereka sendiri. Nadira berdiri tegak, menatap seisi ruangan dengan tenang. Ia tidak menertawakan mereka, juga tidak membalas hinaan yang telah berlalu. Senyumnya tipis namun mantap, menegaskan satu hal, harga dirinya tidak tergantung pada pengakuan mereka. Tania berdiri di sisi Nadira, menggenggam lengannya dan tersenyum bangga. "Lihat, Nadira, mereka mulai sadar siapa kamu sebenarnya," bisiknya. Nadira mengangguk, merasakan kekuatan dari kesabaran dan ketenangan yang selama ini ia pelihara. Keisha akhirnya menarik napas panjang dan menunduk sedikit. Rasa malu dan penyesalan terpancar jelas dari wajahnya. Ia menyadari, hinaan yang dulu ia lemparkan tidak hanya salah, tapi juga sia-sia menghadapi kenyataan yang kini tak terbantahkan. Malam itu, rasa malu mengubah dinamika reuni. Dari yang awalnya penuh ejekan, kini perlahan berubah menjadi pengakuan diam-diam. Nadira Safa bukan lagi gadis sederhana yang bisa diremehkan. Ia adalah wanita kuat, dihormati, dan kini berdiri dengan martabat yang tak tergoyahkan, di sisi seorang pria sukses dan penuh wibawa. Sikap rendah hati. Malam itu, setelah semua tatapan kagum dan rasa penasaran menimpa Nadira, ia tetap memilih bersikap sederhana. Tidak ada senyum sombong, tidak ada sikap meremehkan. Hanya ketenangan dan keramahan yang terpancar dari setiap gerak dan kata-katanya. Keisha, yang masih menatapnya dengan rasa campur aduk antara malu dan kagum, terpaksa menelan rasa canggung itu. Ia menyadari, meski Nadira kini berada di posisi yang lebih tinggi secara sosial dan memiliki suami sukses, ia tidak berubah menjadi pribadi yang angkuh. Nadira tersenyum lembut pada teman-teman lama yang mulai mendekat dengan hati-hati. "Terima kasih sudah datang malam ini," ucapnya sederhana. "Aku senang bisa bertemu lagi dengan kalian semua, meski banyak hal yang sudah berbeda sekarang." Tania mengamati Nadira dengan bangga. Lihat, dia tetap rendah hati. Itu yang membuatnya semakin dihormati, bisiknya pelan. Nadira hanya menepuk tangan Tania sebentar sebagai tanda terima kasih, tanpa perlu kata-kata berlebihan. Kebersahajaan Nadira membuat teman-teman lama tersadar bahwa kekayaan atau status bukanlah ukuran utama nilai seseorang. Sikapnya yang sederhana namun tegas justru membuat mereka semakin kagum. Bahkan ada yang diam-diam merasa iri dengan ketenangan dan harga diri yang ia miliki. Arkan berdiri di samping Nadira, tersenyum hangat. Ia tahu, kehebatan seorang wanita bukan hanya dari prestasi atau status sosial, tapi dari kemampuan menjaga kerendahan hati meski dunia menempatkannya di puncak perhatian. Di tengah tatapan kagum, bisik penasaran, dan rasa malu yang tersisa, Nadira berdiri tegak namun tetap sederhana, menjadi bukti nyata bahwa ketenangan, kerendahan hati, dan keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri adalah kombinasi yang tak ternilai harganya. Pembelaan Arkan. Suasana reuni masih dipenuhi tatapan penasaran dan bisik-bisik yang sulit hilang.
Beberapa teman lama masih menatap Nadira dengan campuran kagum dan rasa bersalah, sementara Keisha tampak masih kebingungan. Arkan, yang berdiri tegap di samping Nadira, akhirnya memutuskan untuk berbicara. Suaranya dalam, mantap, dan jelas terdengar di seluruh aula. Nadira adalah wanita luar biasa, ucap Arkan, menatap sekeliling ruangan dengan wibawa. Bukan karena penampilan atau status sosialnya, tapi karena kekuatan, keberanian, dan keteguhan hatinya. Dia menghadapi hinaan dan penilaian orang lain dengan sabar dan rendah hati, hal yang jarang dimiliki orang lain. Bisik-bisik mulai mereda. Arkan melangkah sedikit maju, menunjukkan ketegasan yang memancarkan perlindungan sekaligus penghargaan. Aku bangga memilikinya sebagai istriku. Dan semua orang di sini sebaiknya belajar menghormati pilihan hidup dan martabat orang lain, bukan menilai dari kesan semata. Keisha menelan ludah. Wajahnya memerah. Semua teman lama mulai menunduk, menyadari bahwa komentar merendahkan mereka kini terasa memalukan. Arkan tidak hanya membela Nadira, tapi juga menegaskan nilai dan harga dirinya dengan tegas, tanpa perlu menghinakan siapapun. Nadira merasakan kehangatan dari kata-kata Arkan. Ia tersenyum tipis, penuh rasa lega dan bangga. Kehadirannya, dipadukan dengan pembelaan Arkan, membuatnya semakin percaya diri. Ia sadar bahwa malam itu, tidak ada lagi hinaan yang bisa menggoyahkan ketenangannya. Tania menepuk bahu Nadira dengan lembut. Lihat, mereka kini benar-benar sadar siapa kamu, bisiknya. Nadira mengangguk, menatap Arkan, dan merasa yakin bahwa bersama suaminya, ia mampu menghadapi dunia tanpa rasa takut, hinaan, atau penilaian negatif. Di tengah semua tatapan yang kini penuh hormat dan kagum, Nadira berdiri tegak, bukan hanya sebagai wanita sederhana, tapi sebagai sosok yang luar biasa, yang dihargai dan dibela oleh orang yang benar-benar mencintainya. Penyesalan. Keheningan di aula perlahan berubah setelah kata-kata Arkan bergema. Pembelaan tegasnya terhadap Nadira membuat semua orang menyadari kesalahan mereka. Tawa meremehkan dan komentar pedas yang selama ini meluncur deras kini terasa memalukan bagi mereka sendiri. Keisha menatap Nadira dengan wajah merah, bibirnya bergerak-gerak, mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Akhirnya, ia menarik napas panjang dan, dengan suara pelan, berkata, Nadira, aku minta maaf. Dulu aku menilai kamu salah. Aku salah besar. Beberapa teman lain mulai mengikutinya. Dimas, yang beberapa kali mencoba basa-basi di awal reuni, menundukkan kepala sambil berkata, Aku juga. Aku nggak seharusnya mengejekmukmu, Nadira. Aku menyesal telah ikut mempermainkan kamu dulu. Bisik-bisik kecil di sekeliling aula berubah menjadi nada penuh penyesalan. Teman-teman yang sebelumnya menertawakan Nadira kini merasa malu, dan beberapa di antara mereka bahkan menunduk sambil menahan perasaan bersalah. Nadira berdiri dengan kepala tegak, menatap satu persatu teman-temannya. Hatinya hangat, tapi ia tetap tenang. Senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang bukan karena puas mengalahkan mereka, tapi karena ia melihat kesadaran dan penyesalan tulus mulai muncul di hati mereka. Terima kasih atas permintaan maaf kalian, ucap Nadira pelan tapi jelas. Aku tidak menyimpan dendam, dan aku harap kalian belajar dari malam ini. Jangan menilai orang hanya dari penampilan atau kesan pertama. Kekuatan sejati datang dari hati, ketekunan, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Keisha menunduk lebih dalam, menyesali setiap kata hinaan yang pernah ia ucapkan. Aku benar-benar menyesal, Nadira. Aku berharap kita bisa mulai dari awal lagi, walaupun aku tahu aku sudah terlambat. Tania tersenyum di samping Nadira, merasa lega melihat perubahan itu. Lihat, Nadira, mereka mulai menyadari siapa kamu sebenarnya, bisiknya. Nadira mengangguk pelan, merasakan campuran lega dan damai. Beberapa teman lain perlahan maju, mengulurkan tangan atau menunduk sambil mengucapkan kata maaf. Nadira menerima permintaan maaf mereka dengan anggukan kecil,
menunjukkan bahwa ia bisa memaafkan tanpa menghilangkan wibawa dan ketenangannya. Arkan tetap di sisi Nadira, tersenyum hangat. Kehadirannya memberikan kekuatan tambahan, bukan hanya untuk menghadapi hinaan, tapi juga untuk menegaskan bahwa martabat Nadira tidak bisa diganggu oleh orang yang dulu meremehkannya. Malam itu, penyesalan teman-teman lama menjadi pelajaran yang nyata. Nadira menyadari bahwa meski masa lalu penuh hinaan, sikap tenang, kesabaran, dan keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri akan selalu membuahkan hasil. Dan di tengah aula yang kini penuh rasa hormat dan kagum, Nadira berdiri dengan kepala tegak, menerima penyesalan mereka tanpa kesombongan, menjadi bukti hidup bahwa ketenangan, kerendahan hati, dan harga diri sejati selalu menang di atas hinaan dan prasangka. Maaf yang tulus. Setelah gelombang penyesalan teman-teman lama mulai muncul, Nadira berdiri tegak dengan kepala angkat, menatap satu persatu orang yang mulai maju untuk meminta maaf. Hatinya hangat, tapi wajahnya tetap tenang dan penuh wibawa. Keisha, yang paling keras menertawakan dan merendahkan Nadira, akhirnya mengumpulkan keberanian. Bibirnya gemetar, matanya menunduk saat berkata, "Nadira, aku benar-benar menyesal. Aku salah menilai kamu dan memperlakukanmu dengan tidak adil. Aku minta maaf." Nadira tersenyum lembut, menepuk bahu Keisha sebentar. "Terima kasih, Keisha. Aku menghargai kata-kata tulusmu. Kita semua belajar dari pengalaman." Suara Nadira tidak ada sedikit pun nada dendam. Ia memilih memberi ruang untuk perubahan, bukan membalas luka lama. Satu persatu teman lama lainnya maju, beberapa menunduk, beberapa menatap langsung dengan mata berkaca-kaca. Dimas berkata, "Aku ikut bersalah, Nadira. Aku ikut menertawakanmu dulu. Aku berharap kamu bisa memaafkan kami." Nadira mengangguk, menerima setiap permintaan maaf dengan lapang dada. "Aku memaafkan kalian," ucapnya lembut. "Masa lalu memang tak bisa diubah, tapi kita bisa belajar untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Itu yang paling penting." Tania, yang berdiri di samping Nadira, tersenyum bangga. "Lihat, Nadira, kamu tetap rendah hati dan lapang dada, meski mereka sudah menyakiti hatimu dulu," bisiknya. Nadira menatap sahabatnya dengan senyum hangat, merasa damai karena keberanian, kesabaran, dan kerendahan hatinya kini menghasilkan perubahan nyata di hati orang lain. Arkan tetap di sisi Nadira, memegang tangannya dengan lembut. "Aku bangga padamu," ucapnya pelan, hanya untuk Nadira. Kehadiran dan dukungan Arkan membuat momen ini semakin kuat, menunjukkan bahwa Nadira tidak hanya menghadapi masa lalu dengan tegas, tapi juga mendapat pengakuan dari orang yang benar-benar mencintainya. Suasana aula kini berbeda. Tidak ada tawa meremehkan atau tatapan sinis. Hanya ada hormat, kekaguman, dan kelegaan dari mereka yang mulai sadar bahwa Nadira adalah wanita yang luar biasa, tidak karena status sosialnya, tapi karena keteguhan, kesabaran, dan kemampuan memaafkan dengan tulus. Malam itu, Nadira berdiri tegak di tengah aula, menerima maaf teman-temannya dengan hati lapang. Ia bukan hanya menang dari hinaan masa lalu, tapi juga berhasil mengubah hati mereka yang dulu meremehkannya. Keteguhan dan kebesaran hatinya menjadi contoh nyata bahwa kebaikan dan ketulusan selalu memiliki kekuatan untuk membalikan prasangka dan mengubah hati orang lain. Harga diri. Malam reuni itu mencapai puncaknya. Setelah semua hinaan, ejekan, pengakuan Arkan, dan permintaan maaf teman-teman lama, Nadira berdiri di tengah aula dengan kepala tegak dan tatapan tenang. Hatinya terasa damai, tapi pikirannya bergerak cepat, merenungkan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Nadira menyadari sesuatu yang selama ini ia pelajari melalui setiap hinaan, setiap tatapan merendahkan, dan setiap komentar sinis. Nilai dirinya tidak pernah ditentukan oleh orang lain. Status sosial, pandangan orang lain, dan penilaian semu tidak mampu mengukur siapa ia sebenarnya. Nilainya lahir dari keberanian, keteguhan hati, dan pilihan yang ia ambil untuk tetap menjadi diri sendiri. Ia menoleh melihat Keisha,
yang kini berdiri canggung, menunduk penuh rasa bersalah. Beberapa teman lain menatapnya dengan wajah menyesal dan kagum. Nadira menyadari bahwa mereka hanyalah korban dari kebiasaan menilai orang dari luar, dan bukan cerminan dari siapa ia sesungguhnya. Ia tidak perlu membalas atau menunjukkan kesombongan. Ketenangan dan harga dirinya sendiri sudah menjadi jawaban yang paling kuat. Arkan berdiri di sisinya, memberikan rasa aman dan kehangatan yang membuat Nadira semakin yakin akan kekuatannya. Kehadiran suami yang mendukung dan penuh wibawa itu mengingatkan Nadira bahwa kebahagiaan sejati bukan dari pengakuan orang lain, tapi dari hubungan yang tulus, kesadaran diri, dan kemampuan memegang prinsip tanpa tergoyahkan. Nadira menutup matanya sejenak, mengingat masa-masa sulit di sekolah, hinaan yang dulu terus menghantuinya, dan rasa minder yang pernah menguasai hatinya. Kini semuanya terasa ringan. Ia menyadari bahwa hinaan-hinaan itu tidak pernah mampu mengurangi nilai dirinya, justru membuatnya lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dewasa. Ketika membuka mata, Nadira melihat seluruh aula kini dipenuhi tatapan hormat dan kekaguman. Ia tersenyum tipis, merasa damai. Ia tidak membutuhkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Ketenangan dan keberaniannya sendiri sudah cukup untuk menegaskan siapa ia. Ia berpikir tentang masa depan, tentang hidup yang akan ia jalani bersama Arkan. Nilai dirinya kini jelas dan tidak tergoyahkan. Seorang wanita yang mampu mempertahankan harga diri, menghadapi hinaan dengan sabar, memaafkan dengan tulus, dan tetap rendah hati meski berada di puncak perhatian. Nadira menyadari satu hal lagi, harga diri bukan hanya soal kebanggaan pribadi, tapi juga tentang memberi contoh. Dengan tetap tenang, bijaksana, dan rendah hati, ia menunjukkan kepada semua orang bahwa martabat sejati tidak ditentukan oleh status, penampilan, atau perkataan orang lain, tetapi oleh keteguhan hati, keberanian untuk berdiri sendiri, dan kemampuan memaafkan serta menghargai diri sendiri. Malam itu, Nadira berdiri tegak di tengah aula, tidak hanya sebagai wanita yang menang dari hinaan, tapi sebagai simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan harga diri sejati. Ia tersenyum pada Arkan, pada Tania, dan pada dirinya sendiri, menyadari bahwa nilai dirinya kini tak tergoyahkan oleh siapapun. Pulang dengan bahagia. Malam reuni itu akhirnya mencapai titik yang tenang. Suasana aula, yang sebelumnya dipenuhi tawa meremehkan, bisik sinis, dan tatapan penuh penasaran, kini berubah menjadi damai. Teman-teman lama duduk atau berdiri dengan wajah canggung, beberapa masih memikirkan pengakuan Arkan, sementara yang lain merenungi kata-kata bijak Nadira. Nadira berdiri di samping Arkan, merasakan rasa lega dan kebahagiaan yang dalam. Hatinya ringan, seolah semua beban masa lalu telah terangkat malam itu. Semua hinaan, ejekan, dan tatapan merendahkan yang dulu menghantuinya kini hilang, digantikan rasa hormat dan, meski tersembunyi, kekaguman dari teman-teman lama. Arkan menggenggam tangannya dengan lembut. "Kamu luar biasa malam ini," ucapnya pelan, hanya untuk Nadira. Tidak banyak orang bisa menghadapi semua itu dengan ketenangan dan keberanian seperti kamu. Nadira tersenyum, menatap mata Arkan. "Aku hanya menjadi diriku sendiri," jawabnya. "Dan dengan kamu di sisiku, semua terasa lebih ringan." Mereka melangkah keluar aula. Langkah mereka selaras, penuh keyakinan. Di luar, mobil mewah yang membawa mereka menunggu dengan tenang. Lampu-lampu jalan memantulkan kilau lembut di permukaan mobil, seakan menandai perjalanan baru yang akan mereka mulai bersama. Sepanjang perjalanan pulang, Nadira menatap langit malam, merasa damai. Ia memikirkan perjalanan hidupnya, dari masa sekolah yang penuh hinaan, hingga malam ini, ketika ia berdiri di sisi suaminya, dihormati, dan dicintai. Semua itu terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Arkan, melihat Nadira termenung, tersenyum hangat. Malam ini adalah bukti bahwa ketenangan, kesabaran, dan keberanian selalu membuahkan hasil, ucapnya. "Kamu sudah membuktikannya, Nadira." Nadira mengangguk,
merasakan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang kekayaan atau pengakuan orang lain, tapi tentang kemampuan mempertahankan diri, harga diri, dan cinta yang tulus. Malam ini, ia memiliki semuanya: pengakuan, cinta Arkan, dan kedamaian hati. Di mobil, mereka duduk berdampingan. Tangan mereka saling menggenggam, dan Nadira merasakan kehangatan yang stabil dan menenangkan. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi keraguan. Hanya rasa bahagia yang mendalam dan keyakinan bahwa hidup mereka bersama akan penuh dengan cinta, saling menghormati, dan ketenangan. Sesampainya di rumah, Nadira menatap sekeliling dengan senyum hangat. Ia merasa siap memulai babak baru, hidup yang jauh dari ejekan masa lalu, penuh dengan kebahagiaan, cinta, dan kesadaran akan nilai dirinya sendiri. "Ini malam yang indah," ucap Nadira pelan, menoleh ke Arkan. "Bukan karena semua orang menyadari siapa aku, tapi karena aku akhirnya merasa bebas, bahagia, dan dihargai." Arkan tersenyum, menepuk tangannya lembut. "Itu karena kamu pantas mendapatkannya," jawabnya. "Dan aku akan selalu di sisimu, melewati semua hal, baik suka maupun duka." Malam itu, Nadira dan Arkan pulang dengan hati penuh kebahagiaan. Tidak ada lagi rasa takut, hinaan, atau prasangka. Yang tersisa hanyalah ketenangan, cinta yang tulus, dan keyakinan bahwa masa depan mereka akan penuh dengan kebahagiaan dan rasa hormat yang sejati, dari diri sendiri, dari satu sama lain, dan dari dunia yang kini mulai memahami siapa Nadira Safa sebenarnya. Kehidupan baru. Pagi berikutnya, sinar matahari lembut menyelinap melalui jendela rumah Nadira dan Arkan. Suasana terasa hangat, menenangkan, seakan malam penuh tekanan, hinaan, dan pengakuan kemarin hanyalah bagian dari perjalanan yang kini telah membentuk kehidupan baru mereka. Nadira berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Ada senyum tipis yang muncul, berbeda dari senyum yang dibuat-buat atau penuh rasa takut di masa lalu. Senyum ini lahir dari ketenangan hati, dari keyakinan bahwa dirinya memiliki kekuatan untuk menghadapi dunia apa adanya, tanpa harus mengubah siapa ia sebenarnya. Arkan masuk ke kamar. Senyum hangat menghiasi wajahnya. "Selamat pagi, istriku," sapanya lembut. Nadira tersenyum kembali, merasa aman dan dicintai, bukan hanya karena kata-kata, tapi karena kehadiran yang nyata dan stabil di sisinya. Hari-hari Nadira kini berjalan dengan ritme yang tenang namun penuh percaya diri. Ia menjalani rutinitas dengan ketenangan, melakukan pekerjaan yang ia sukai, berinteraksi dengan teman-teman dan kolega dengan keramahan tanpa rasa takut akan penilaian orang. Ia tidak lagi dibayangi masa lalu, hinaan, atau pandangan merendahkan dari orang lain. Semua itu hanyalah bagian dari pelajaran yang membentuk dirinya. Ketika ia melangkah keluar rumah, berjalan di taman bersama Arkan, beberapa orang yang mereka temui menatapnya dengan hormat. Nadira tidak tersenyum untuk menunjukkan statusnya, bukan untuk pamer, tapi karena ia tulus dan nyaman dengan dirinya sendiri. Semua penghormatan dan perhatian itu terasa alami, bukan dipaksakan, karena ia kini hidup dengan kesadaran penuh akan harga diri dan martabatnya. Arkan menggenggam tangan Nadira, tersenyum sambil berkata, "Lihat, Nadira, dunia kini melihatmu sebagaimana aku selalu melihatmu, seorang wanita kuat, bijaksana, dan luar biasa." Nadira menatap mata Arkan, merasakan kehangatan dan keamanan yang selama ini ia rindukan. "Aku tidak lagi takut menilai dunia atau dinilai orang lain," ucapnya lembut. "Aku hidup untuk diriku sendiri, untuk kita, dan untuk kebahagiaan yang tulus." Mereka duduk di bangku taman, menikmati sinar matahari pagi. Burung-burung bernyanyi, angin sepau-sepau menyapu wajah mereka, dan dunia terasa tenang. Nadira tahu bahwa kehidupan baru ini adalah hadiah dari ketenangan, kesabaran, dan keberanian yang selama ini ia pelihara. Ia tidak perlu membuktikan apapun kepada orang lain, karena pengakuan terbesar kini datang dari dirinya sendiri, dari hati yang damai dan percaya diri.
Hari demi hari berlalu, dan Nadira mulai merasakan kedamaian yang sebelumnya hanya bisa ia bayangkan. Ia mengatur hidupnya tanpa tekanan dari masa lalu, tanpa takut dihina, dan tanpa tergantung pada penilaian orang lain. Hidupnya kini diisi dengan cinta Arkan, sahabat setia seperti Tania, dan rasa hormat yang tulus dari orang-orang di sekitarnya. Di malam yang tenang, ketika Nadira dan Arkan duduk di balkon rumah mereka menatap langit yang berbintang, Nadira menyadari satu hal yang sederhana namun mendalam. Kebahagiaan sejati bukan tentang status, kekayaan, atau pengakuan orang lain. Kebahagiaan sejati lahir dari ketenangan hati, harga diri yang dijaga, dan kemampuan untuk hidup sepenuhnya sebagai diri sendiri. Dengan senyum yang penuh kepuasan dan hati yang damai, Nadira menatap Arkan. "Ini baru hidup yang sebenarnya," ucapnya pelan. Arkan menggenggam tangannya, menatapnya dengan cinta dan penghargaan yang tulus. Dan di bawah langit malam itu, Nadira Safa menutup babak masa lalu dengan mantap, memulai kehidupan baru yang penuh kedamaian, cinta, dan keyakinan. Ia bebas dari bayang-bayang hinaan, bebas dari penilaian orang lain, dan sepenuhnya percaya bahwa dirinya, sebagaimana adanya, adalah cukup, lebih dari cukup. Hidup baru ini bukan sekadar akhir dari reuni yang penuh drama, tapi awal dari perjalanan panjang yang indah, di mana Nadira dapat melangkah dengan kepala tegak, hati damai, dan senyum yang lahir dari kebahagiaan sejati.